Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah HIV dan AIDS. Kali ini saya akan berbicara dengan tema perawatan bayi, anak, dan orang tua penderita HIV dan AIDS. Jadi pokok bahasan dan subpokok bahasan pertama menjelaskan terkait anak, penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anaknya ya. Yang berikutnya terkait juga membicarakan terkait pengertian masalah, tujuan PMDCT, mekanisme penularan dan strategi pencegahan, kemudian menjelaskan jenis program pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu ke bayi dan anak, 4 prong HIV dan AIDS. Dahuluan, salah satu modus transmisi penularan HIV adalah penularan dari ibu pengidap HIV kepada anak, baik selama kehamilan, persalinan, maupun selama menyusui. Hingga saat ini, kejadian penularan dari ibu ke anak sudah mencapai 2,6% dari seluruh kasus HIV yang dilaporkan di Indonesia. Rantai penularan HIV ini dari pekerja seks, kemudian pengguna narkoba suntik, kemudian laki-laki seks dengan laki-laki, pelanggan itu mempunyai pasangan, ibu rumah tangga, hamil, kemudian punya anak. Ini rantai penularan HIV dan AIDS-nya. Mengapa PMDCT atau program penularan ibu pada anak itu penting? Pertama, sebagian besar atau 90,3% perempuan HIV positif berada dalam usia produktif aktif. Lebih dari 90% kasus anak yang terinfeksi HIV ditularkan melalui proses penularan dari ibu ke anak. Berikutnya, anak HIV positif sering mengalami gangguan tumbuh kembang bahkan sampai menyebabkan kematian. Anak HIV positif lebih sering mengalami penyakit infeksi. Kemudian yang terakhir, setiap anak memiliki hak untuk hidup sehat, panjang umur, dan mengembangkan potensi diri terbaiknya. Waktu dan risiko penularan HIV dari ibu kepada anak selama kehamilan 5-10%, risikonya ketika persalinan 10-20%, risikonya penularan melalui ASI 5-15%, risikonya keseluruhan risiko penularan HIV dari ibu kepada anak 20-45%. Risiko penularan HIV dari ibu ke anak selama kehamilan saat melahirkan dan waktu menyusui berkisar antara 20-45% dapat ditekan menjadi 2-5% dengan melakukan program intervensi PPIA atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan PMDCT. Faktor yang meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke anak, faktor ibu baru terinfeksi HIV. Ibu menderita infeksi virus, bakteri, parasit seperti malaria. Ibu menderita infeksi menular seksual, terutama sifilis. Ibu menderita kekurangan gizi akibat tak langsungnya. Faktor bayinya, bayi yang lahir prematur dan memiliki berat badan lahir rendah, pemberian ASI dalam periode yang lama, pemberian makanan campuran, mix feeding, kemudian bayi anak memiliki luka di mulut. Faktor tindakan obstetrik, ini jenis persalinan pervaginal. Kemudian ibu mengalami pecah ketuban lebih dari 4 jam sebelum persalinan. Terdapat tindakan medis yang dapat meningkatkan kontak antara darah ibu atau cairan tubuh ibu dengan bayi, seperti penggunaan elektroda pada kepala janin, penggunaan vakum atau forceps dan episiotomi. Nah, ini faktor yang meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke anaknya. 4 prong komponen PPIA atau PMDCT. Pertama, mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduksi, ABCD. Ini pada pertemuan pertama sudah disampaikan. Kemudian mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif dengan kondom.
mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil positif ke bayi yang dikandungnya. Ini konseling ARV, persalinan aman, memberikan dukungan psikologi sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Kemudian 4 komponen strategi untuk MTCT, pencegahan dari ibu kepada anaknya. Pertama, pencegahan HIV khusus pada perempuan yang masih muda. Kemudian pencegahan HIV kepada perempuan yang terinfeksi, pencegahan transmisi HIV kepada perempuan, dari perempuan kepada anaknya, dan yang terakhir adalah dukungan kepada perempuan yang terinfeksi HIV, baik pada anak maupun keluarganya. Inilah 4 komponen yang digunakan untuk pencegahan penularan dari ibu kepada anaknya. Prinsip, tujuan, dan strategi integrasi PMTCT dan KIA. Pertama, integrasi PMTCT ke layanan KIA didasarkan pada 1. Kesamaan tujuan utama, yang kedua kesamaan sasaran ibu dan bayi, yang ketiga efisiensi, yang keempat efektivitas. Bentuk integrasi PPIA PMTCT dalam pelayanan KIA. Pertama, penyuluhan dan konseling HIV antenatal pada semua pelayanan KIA. Semua perempuan yang datang ke pelayanan KIA dan KB di tiap jenjang pelayanan kesehatan mendapatkan informasi PMTCT selama masa kehamilan, persalinan, dan menyusui. Kemudian manajemen HIV dan AIDS, logical framework-nya. Ini kita bicara program, ya, ini ada outreach. Di program itu ada condom use 100%, kemudian ada IMS, ya, kemudian ada IMS itu untuk kondom dan IMS itu untuk pekerja seks dan klien. Kemudian kalau diperuntukkan juga ke men sex with men, ya, muaranya adalah VCT, care support and treatment sampai ke kematian. Kemudian berikutnya adalah care supportnya sampai ke sana. Harm reduction itu terkait dengan sterilisasi jarum, kemudian metadon ke IDU, kemudian baru kepada ibu yang hamil itu dengan program PMTCT. Ini tes diagnosanya VCT, kemudian care support and treatment-nya adalah care support treatment-nya terkait dengan program-program yang disesuaikan dengan populasi kunci tersebut. Potensi pendukung integrasi program PMTCT dan KIA. Pertama, infrastruktur, jejaring puskesmas, pustu, polindes, posyandu. Yang kedua, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu. Yang ketiga, cakupan kunjungan antenatal K1 secara nasional telah mencapai target. Potensi kendalanya di KESGA, KIA, ANC, Bumil, P2M, kemudian tes HIV, melahirkan aman, anak sehat, PPIA, PMTCT, ini program-programnya. Jadi kendalanya bisa dilihat di bagian mana, seperti itu. Penutup, penularan HIV dari ibu ke bayi merupakan akhir dari rantai penularan yang umum didapat dari seorang laki-laki HIV positif. Sepanjang usia reproduktif aktif, perempuan HIV positif secara potensial masih memiliki risiko untuk menularkan HIV kepada bayi berikutnya jika ia kembali hamil. Untuk menunjukkan peran penting laki-laki dalam rantai penularan ini, beberapa pihak telah mengganti istilah berkesan biologis penularan HIV dari ibu ke bayi menjadi istilah yang lebih sensitif perilaku, yaitu penularan HIV dari orang tua ke bayinya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.